Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Bapa yang baik, suatu hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal Dikau dan boleh mengabdi kepadamu. Hari ini kami persembahkan kepadamu dengan segala usaha dan karya, segala pikiran dan perkataan kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kehendak-Mu lah ingin kami laksanakan. Tinggallah beserta kami, supaya kami setia kepadamu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Itu semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan, bab 10 ayat 12 sampai ayat 22. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaklah kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh, Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang asing dengan memberi padanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing. Sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 17, ayat 22 sampai ayat 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini ada satu bagian yang menarik yang nampaknya jarang sekali direnungkan atau dibahas oleh banyak orang. Berkaitan dengan membayar pajak. Apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam bacaan kali ini adalah supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan berarti menjadi penghambat bagi orang lain, bagi sebuah kebijakan tertentu, atau bagi kesejahteraan bersama. Maka Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu yang semestinya menjadi tempat menopang bangunan yang kokoh, bila salah menempatkannya akan menjadi pengganggu jalan. Bahkan bisa mencelakai orang yang lewat. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar karena hal sederhana jangan sampai mereka justru malah menghambat orang lain atau menghalangi orang lain untuk malu dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai itu dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan mereka yang berkuasa yang membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya untuk mengubah atau dia sendiri tidak melaksanakannya. Di dalam hidup bersama, terkhusus dalam lingkungan gereja, kita juga sering berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di lingkungan atau di lingkup paroki. Tak jarang dijumpai ada sekelompok orang yang merasa tidak cocok dengan kebijakan itu. Karena tidak cocok, maka mereka kemudian membuat sebuah gerakan untuk menciptakan kebijakan baru yang tidak sejalan dengan kebijakan yang lama. Sementara sebagian besar umat masih merasa kebijakan yang lama tetap relevan untuk diterapkan. Yang sering terjadi adalah sekelompok kecil orang itu memaksakan kehendak mereka.
Inilah kiranya dikatakan oleh Yesus sebagai batu sandungan bagi umat yang lain. Sebagai umat beriman, ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti sebuah kebijakan. Meskipun secara pribadi mungkin kita tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, mari kita semua diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak lebih bijaksana. Dalam kehidupan ini, kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak kebijakan yang kita anggap tidak lagi sesuai. Jika kita mampu untuk memperbaikinya, kita lakukan itu. Namun, jika apa yang kita usulkan justru menjadi perdebatan dan bahkan perpecahan umat, mari kita berpikir kembali. Kita hidup bersama dengan anggota gereja lain. Kelangsungan hidup gereja hanya bisa menjadi usaha kita bersama. Ada kalanya harus bertindak, ada kalanya tidak bertindak, supaya jangan menjadi batu sandungan. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.